Jadi pada malam yang mulia ini kalang hikmah yang kita bacakan yaitu tentang ihsan. Ihsan adalah sebahagian daripada rukun agama, di mana kita maklumi bahwa rukun agama kita itu terdiri daripada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Ini tidak boleh kita pisahkan antara satu dengan yang lain. Ibarat mobil, kita mempunyai kendaraan, lalu mempunyai roda as untuk berputar, lalu juga ada bahan bakar maka ketiga ini sekalian kita gunakan supaya mesin kita hidup dan tujuan kita tercapaikan. Maka Rasulullah bersabda, "Anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang artinya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bila mana engkau tidak mampu menyaksikan Allah, maka rasakan olehmu Allah memperhatikan engkau. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah telah menganjurkan kepada kita umat Islam supaya kita harus mampu syuhud wahdah, menyaksikan satu, baik itu pada perbuatan, sifat dan zatnya. Bila mana kita mampu menyaksikan Allah pada diri kita dan alam semesta, yang dikatakan syuhudul kasrah fil wahdah, menyaksikan satu pada yang banyak, maka Anda digolongkan kepada orang yang telah berhakikat, sudah paham. Anda sudah paham hakikat, maka insya-Allah Allah akan memberikan nurnya, nur pemeliharaan, sehingga Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu, baik itu langsung darinya yang dikatakan dengan ilmu laduni dari dalam Al-Quran, wa 'allama min ladunna ilma. Maka kami akan memberikan pengetahuan kepada mereka dari diri kami, maknanya langsung. Lalu pada bait yang kedua, fa illam takun tarahu, bila mana kita tidak mampu menyaksikan Allah baik pada perbuatan kita dan perbuatan lainnya, maka isyaratnya hati kita berpenyakit. Hati kita berpenyakit sehingga kita tidak mampu menyaksikan perbuatan Allah terhijab. Maka bila mana sudah terjadi yang sedemikian, maka bagi kita yang ingin mendapatkan Allah, yang dikatakan dengan fana, tidak terlihat lainnya, itu dikatakan mendapatkan ataupun bertemu dengan Allah. Karena Allah itu zat yang suci. Maka bila mana masih ada wujud kita, itu sampai kiamat kita tidak akan mampu bertemu dengan Allah. Karena orang-orang yang dapat bertemu dengan Allah, orang-orang yang telah lupa kepada dirinya. Maka orang tersebut bersambung dengan Allah dengan jalan yang bersih, suci, yaitu fana, hilang lainnya termasuk diri kita. Lalu pada bait yang ketiga, fa innahu yaraka, rasakan olehmu Allah memerhatikanmu. Ini dikatakan orang-orang ahli syariat, syariat yang baik, yang dia sudah mampu merasakan bahwasanya Allah selalu mengawasinya. Maka walaupun dia duduk di tempat yang sunyi, sepi, lagi gelap,
maka dia tidak mampu bermaksiat kepada Allah. Karena hadir Allah dalam anggapannya. Macam orang yang bekerja di suatu perusahaan, kantor, selalu dipantau oleh CCTV ya. Maka pegawai-pegawainya akan berbeda cara kerja. Tidak ada yang menggunakan akal, huzud mencari-cari keuntungan, itu tidak ada, karena ada yang mengawasi. Itu perumpamaan, tasybih ya, perumpamaan. Insyaallah orang-orang yang telah butarekah paham antara tasybih, tanzih dan tanzih mahad. Itu dikatakan Anda orang tauhid tasawuf, orang tasawuf. Lalu juga dengan kita merasakan senantiasa diawasi oleh Allah, baik diam kita, baik gerak kita, maka hadir malu dengan Allah. Maka di ketika itu kita sangat dekat dengan Allah, mudah di dalam melakukan amal-amal yang soleh, karena kita beriktikad kita selalu dipandang olehnya. Sehingga kalau kita mampu bersyariat yang baik, sesekali kita fana kepada Allah. Tanda kita bersama Allah itulah perasaan terhadap diri kita itu hilang. Perasaan untuk diri kita hilang, karena diri kita ini lain Allah. Diri kita ini lain Allah. Maka yang bekerja di saat itu antara roh dan sir. Di ketika itu Anda itu memang benar umatnya Rasul dan kekasihnya Allah. Maka mohonlah Bunda yang sedikit malam ini telah mengupas tentang hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Semoga-mogalah kalau kita tidak menjadi golongan yang paling atas, yaitu ahli hakikat ataupun orang-orang muqarrabin, setidaknya kita menjadi orang ahli syariat yang baik, yang menebarkan kasih sayang dimanapun kita berada. Janganlah pada kita ini orang-orang yang hubbud dunia. Dalam hadis, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Orang yang cinta dunia pangkal daripada segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.